Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Basuki, guru dari SD Negeri 010 Labuijaya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan pembelajaran dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema Rukun dalam Perbedaan. Materi perkembangbiakan generatif tumbuhan. Pertemuan pertama kelas 6 SD semester 1. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan indikator mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui gambar dan manfaatnya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui gambar dan manfaatnya. Di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan, yakni memiliki serbuk sari dan kepala putih. Bila tumbuhan tersebut tidak memiliki kelengkapan tersebut, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Adapun bagian-bagian bunga secara umum adalah: yang pertama, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putih, bakal buah, dan bakal biji. Berdasarkan kelengkapan bunga dapat dibagi jadi dua. Yang pertama, bunga lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur atau bagian bunga yang disebutkan tadi. Contoh, kembang sepatu, anggrek, tomat, dan lain-lain. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga disebut bunga tidak lengkap. Contohnya, bunga kamboja, jepung Bali, dan bunga kelapa. Kemudian mengenai proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bekas biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin, bunga dapat dibagi jadi dua juga. Yang pertama, bunga sempurna. Dikatakan bunga sempurna apabila memiliki alat kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu berupa putih, secara bersama-sama dalam satu organ bunga. Contohnya adalah bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jantan, dan bunga kopi. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Dikatakan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak dan bunga jambu. Pada salak, alat kelamin jantan dan betina terdapat pada pohon yang berbeda, sehingga kita kenal ada
tumbuhan salak jantan dan tumbuhan salak betina. Sedangkan pada jagung, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada bunga yang sama, pada pohon yang sama, tetapi letaknya yang berbeda. Proses penyerbukan terjadi, yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari pada kepala puting. Kemudian peleburan sel spermatozoid atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur, sehingga terbentuklah bakal buah. Setelah kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, sekarang kita coba sahabat pembelajar untuk mengikuti latihan atau kuis berikut ini. Kuisnya adalah kelompokkan contoh bunga ke dalam. Yang pertama, bunga lengkap. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Baik, silakan mencoba. Berikutnya, mari kita cek kebenaran jawaban sahabat pembelajar. Bagaimana? Ya, bagus sekali. Demikian video pembelajaran ini dibuat. Semoga membawa manfaat untuk sahabat pembelajar. Salam pembelajar.